Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyu Rahman Maulana dalam pembahasan sejarah Al-Wasliyah. Nah, jadi dalam hal ini saya sedikit akan menjelaskan tentang nukilan sejarah pergerakan Al-Wasliyah dalam pendidikannya. Nah, jadi kawan-kawan ataupun saudara-saudaraku dimanapun berada, organisasi Al-Jamiatul Wasliyah ini atau yang sering kita kenal yaitu Al-Wasliyah. Jadi pada tahun 1939 itu Al-Wasliyah masih berusia 9 tahun. Nah, jadi dengan umur ataupun usia organisasi 9 tahun itu telah berhasil melakukan pendekatan-pendekatan. Nah, jadi pada saat Al-Wasliyah berumur 9 tahun, Al-Wasliyah berhasil melakukan pendekatan kepada seorang sultan. Nah, sultan ini Sultan Serdang namanya. Yaitu kalau kita kenal Serdang Berdagai lah itu kan. Jadi di sini dikatakan bahwasanya Al-Wasliyah berhasil melakukan pendekatan kepada seorang Sultan Sulaiman namanya. Serdang dengan adanya bantuan sultan untuk pengembangan bidang pendidikan dan sosial. Nah, jadi dari setelahnya pertemuan itu, Al-Wasliyah yang memang saat itu masih berusia 9 tahun dan telah berhasil melakukan pendekatan kepada seorang sultan yang bernama Sulaiman, mendapatkan hasil. Nah, jadi hasilnya di sini Al-Wasliyah mendapatkan bantuan, sumbangan lah, ya kan, dari seorang sultan tersebut untuk pengembangan bidang pendidikan dan sosial. Nah, jadi untuk kawan-kawan sama-sama ketahui juga bahwa pada saat itu memang yang namanya bidang pendidikan dan sosial ini sungguh amat sangat kritis keadaannya, kondisinya pada zaman itu, pada saat dahululah sebelum Indonesia merdeka. Jadi di Sumatera Utara itu antara kaum muda dan kaum tua itu nggak sejalan pemikirannya, saling berantam, saling berdebat, nggak peduli satu sama lain. Padahal kan di dalam Islam itu kita diajarkan untuk saling kasih, saling sayang, saling merangkul. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, seperti itu. Nah, lalu Al-Wasliyah inilah salah satu fungsinya yaitu menghubungkan kembali. Nah, menghubungkannya itu tentunya Al-Wasliyah banyak cara-cara, banyak langkah-langkah yang dilakukan untuk agar umat itu bisa bersatu kembali. Salah satunya melalui bidang pendidikan dan sosial. Seperti itu. Nah, kemudian hal ini diungkapkan oleh seorang penulis yang hal ini bahwasanya Al-Wasliyah masih umur 9 tahun yang telah berhasil melakukan pendekatan kepada seorang sultan yang bernama Sulaiman. Ini diungkapkan oleh seorang penulis yang berkebangsaan Cina. Nah, jadi penulis ini tadi yang berkebangsaan Cina telah memeluk Islam, mu'alaf lah dia kan gitu. Nah, jadi dalam tulisan seorang berkebangsaan Cina tadi, judul tulisannya yaitu Ying Yang Senglan. Jadi mohon maaf apabila masih banyak kata-kata saya yang salah dalam penyebutan, karena wajar di sini bahasa-bahasa Cina, tulisan-tulisan Cina yang memang sulit untuk kita pahami dan kita baca secara diri sendiri gitu. Nah, jadi pada tulisan penulisan tadi bahwasanya Al-Wasliyah Serdang juga giat membantu perkembangan pendidikan Islam dan panti asuhan seperti Al-Jamiatul Wasliyah. Itulah kurang lebih judul daripada tulisan daripada seorang yang berkebangsaan Cina tadi, kayak itu. Nah, jadi di awal berdirinya Al-Wasliyah ini pada sekitar tahun 1930-an, Al-Wasliyah telah berhasil melakukan penetrasi keluar dari tempat kelahirannya Medan, Sumatera Utara. Nah, artinya Al-Wasliyah telah berani mengambil langkah dari tahun 1930 berdiri ini. Al-Wasliyah telah berani mengambil langkah untuk keluar dari tanah kelahirannya, yaitu di Medan, Sumatera Utara.
Nah, jadi tentunya kalau kita ingin maju, kalau kita ingin berkembang, kita merantau. Seperti yang dikatakan Imam Syafi'i kan, bahwasanya kalau kita mau umat Islam tuh harus merantau gitu. Biar kita juga bisa maju dan berkembang. Nah, jadi itulah seperti juga yang Al-Wasliyah lakukan. Sehingga hari ini Al-Wasliyah sudah menusantara dan berhasil menduduki predikat sebagai ormas Islam terbesar ketiga di Indonesia. Seperti itu. Nah, jadi Al-Wasliyah itu pertama kali melakukan penetrasi ataupun keluar dari tanah kelahirannya, awalnya itu mendirikan pendidikan madrasahnya di Melabuh. Nah, jadi di sini dikatakan bahwasanya berdirinya Madrasah Al-Wasliyah di Melabuh, Aceh Barat. Nah, jadi di Aceh Barat dekat Melabuh itu berdirilah sebuah Madrasah Al-Wasliyah yang memang menjadi bukti nyata pergerakan daripada organisasi Al-Jamiatul Wasliyah ini dalam bidang pendidikan dan dakwahnya. Nah, jadi kawan-kawan kalau ingin mau riset, ingin observasi perkembangan pergerakan daripada Al-Jamiatul Wasliyah dalam bidang pendidikan dan dakwahnya, boleh datang ke Aceh Barat. Tepatnya di Kabupaten Melabuh. Itu sekolah Madrasah Al-Wasliyah pertama kali berdiri di Melabuh, di Aceh tepatnya. Seperti itu. Nah, jadi ini dalam bidang dakwah dan pendidikan menjadi bukti Al-Wasliyah untuk menyebarluaskan dakwahnya melalui bidang-bidang pendidikan. Seperti itu. Nah, jadi hal ini tercatat dalam buku sejarah pendidikan daerah istimewa Aceh yang mencantumkan 91 madrasah yang ada di Aceh hingga tahun 1936. Nah, jadi dalam sejarah pendidikan daerah istimewa, yaitu sejarah Aceh lah. Nah, jadi Aceh ini memiliki buku yang memang fokus daripada pendidikan di Aceh itu sendiri. Jadi dalam buku itu mencantumkan 91 madrasah yang ada di Aceh sehingga hingga tahun 1996. Nah, jadi dalam buku sejarah itu ada madrasah Al-Wasliyah di Aceh. Dan itu tersebar banyak hingga hari ini. Nah, jadi tidak sampai di situ, berdasarkan apa yang termaktub dalam buku 10 tahun Darussalam juga menjadi bukti Al-Wasliyah mengedepankan aktivitas pendidikan dan dakwah Islamiyah. Seperti dinyatakan bahwa sejak tahun 1991 hingga tahun 56, Aceh telah berdiri 30 lembaga pendidikan agama setingkat SLTP dan SLTA. Nah, jadi dari 30 lembaga pendidikan itu lahirlah tidak terlepas daripada pendidikan Al-Wasliyah yang telah dikembangkan ke Provinsi Aceh. Salah satunya yaitu di sini disebutkan bahwasanya nama sebutan pendidikan tersebut PGAP Wasliyah Kutacani. Nah, jadi di Kutacani itu berdiri sebuah lembaga yang di sini disebut bahwasanya PGAP Wasliyah Kutacani. Nah, jadi namun pada akhir tahun 1957 semua lembaga pendidikan jenis dihapus di seluruh Indonesia. Nah, sungguh sangat disayangkan sekali kawan-kawan. Jadi mungkin banyak penjelasan-penjelasan lainnya tentang sejarah-sejarah pergerakan daripada Al-Wasliyah ini. Kalau kita ingin kaji, kalau kita ingin mengkaji lebih dalam sejarah ormas-ormas Islam di Indonesia, karena ormas-ormas di Indonesia ini sungguh sangat banyak. Tetapi kalau kawan-kawan ingin melihat dan mengetahui ormas-ormas Islam terbesar di Indonesia, tentunya yang pertama ada NU, Muhammadiyah, lalu kemudian Al-Wasliyah. Seperti itu. Nah, jadi mungkin di sini sampai di sini saja saya sampaikan, saya jelaskan nukilan daripada pergerakan Al-Wasliyah itu. Kemungkinan besar insyaallah pertemuan yang akan selanjutnya saya akan lanjutkan pembahasan kita dengan judul ngaji sejarah ini di pertemuan berikutnya dengan kajian yang sama seperti itu. Jadi saya Wahyu Maulana, apabila kata-kata yang salah, ada data-data yang saya sampaikan tidak benar, mohon koreksi dan saya mohon maaf. Jadi saya akhiri, nasrullah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.